Kangsa adalah seorang tokoh dalam mitologi Hindu yang dikisahkan sebagai musuh pertama Krishna. Kitab Hariwangsa menyebutkan bahwa ia adalah asura yang terlahir kembali dalam tubuh manusia. Ia terlahir dalam klaim bangsawan yang disebut Boja, maka setelah menjadi pemimpin, ia menyandang gelar Bojapati, yang berarti pemimpin atau kaum Boja. Ia merebut tahta Mathura dari tangan ayahnya Ugrasena, serta memenjarakan ayahnya itu. Ia juga memenjarakan sepupunya Dewaki beserta suaminya, Basudewa, karena suatu ramalan bahwa ia akan terbunuh di tangan putra Basudewa dan Dewaki. Dalam pewayangan Jawa, tokoh ini disebut dengan nama Kangsa Dewa atau Hana Caraka dan merupakan anak tertua dari Basudewa. Menurut legenda dalam sastra Purana, Kangsa sesungguhnya bukan putra kandung Ugrasena. Dalam Bhagavata Purana dikisahkan bahwa pada suatu hari ada seorang raksasa yang terbang di atas kota Mathura dan terpesona melihat Padmawati, istri Ugrasena. Raksasa itu kemudian menjelma menjadi Ugrasena dan bersetubuh dengan Padmawati. Dari hubungan itu lahirlah Kangsa. Kitab Padma Purana menyebutkan bahwa Gobila, teman Dewa Kuwera, terpesona dengan Padmawati saat sang putri berada di Widarbha. Gobila menyamar menjadi Ugrasena lalu merayu Padmawati. Mereka tinggal di Widarbha selama beberapa tahun. Saat Padmawati hamil, Gobila mengakui hal yang sebenarnya karena didesak Padmawati. Akhirnya ia meninggalkan Padmawati, sementara Padmawati kembali ke Mathura. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kenyataan ini, termasuk Kangsa sendiri. Setelah dewasa, Kangsa sangat berambisi untuk segera menggantikan Ugrasena sebagai raja di Mathura. Ia sering dihasut oleh orang kepercayaannya yang bernama Banasura. Penasehatnya yang lain, yaitu Canura, menyarankan agar Kangsa menikahi dua orang putri Jarasandha, Raja Magadha yang juga sahabat Banasura. Nama kedua putri itu adalah Asti dan Prapti. Karena pernikahan tersebut, Kangsa menjadi menantu dan sekutu Jarasandha. Pasukan Magadha yang dikirim Jarasandha untuk mengawal kedua putri digunakan Kangsa untuk memaksa Ugrasena turun dari tahta Mathura. Ugrasena kemudian dijebloskan ke dalam penjara istana. Kangsa memiliki sepupu bernama Dewaki yang dianggapnya sebagai adik kandungnya sendiri. Dewaki menikah dengan Basudewa dan pernikahan mereka dirayakan secara meriah oleh Kangsa. Tiba-tiba terdengar suara dari langit bahwa kelak Kangsa akan mati di tangan putra Dewaki. Kangsa pun menjebloskan Basudewa dan Dewaki ke dalam penjara. Setiap kali Dewaki melahirkan anak laki-laki, maka Kangsa langsung membunuh bayi tersebut. Hal ini berlangsung sampai 6 kali. Pada kehamilan ke-7, istri pertama Basudewa yang bernama Rohini datang menjenguk. Secara ajaib, kandungan Dewaki berpindah ke dalam rahim Rohini. Pada saat kelahiran bayinya yang ke-8, yang terjadi pada malam hari dan berjenis kelamin laki-laki, Dewata memberikan bantuan kepada pasangan Basudewa dan Dewaki. Pintu penjara terbuka dan seluruh penjaga tertidur lelap. Dengan mudah, Basudewa membawa bayinya pergi untuk dititipkan kepada sahabatnya yaitu Nanda atau Nanda Gopa di Gokula. Setelah itu Basudewa kembali ke penjara sambil membawa bayi perempuan anak Nanda Gopa. Esok paginya, Kangsa datang ke penjara untuk membunuh bayi Dewaki yang baru lahir. Saat hendak membunuhnya, bayi tersebut berubah menjadi Dewa Yogamaya, manifestasi Dewa Wisnu. Sang Dewi mengabarkan bahwa pembunuh Kangsa telah lahir dan kini sedang berada dengan selamat di Gokula. Bayi yang dilahirkan oleh Rohini dan Dewaki masing-masing tumbuh menjadi pemuda bernama Balarama dan Kresna.
Keduanya dibesarkan oleh pasangan Nanda dan Yosada di lingkungan pedesaan. Dalam Bhagavata Purana dikisahkan bahwa Kangsa akhirnya mengetahui keberadaan dua putra Basudewa dan Dewaki yang selamat. Ia pun mengutus berbagai raksasa, antara lain Putana, Agasura, Kesin, Bakasura, untuk membunuh mereka. Tetapi semuanya tidak berhasil. Pada akhirnya, Kangsa mengundang kedua anak tersebut ke Mathura dengan dalih menghadiri pesta perayaan. Ia mengutus Akrura untuk menjemput mereka. Ketika keduanya tiba di Mathura, Kangsa mencoba untuk membunuh mereka dalam suatu laga tarung melawan gajah dan pegulat. Namun ramalan Dewata benar-benar menjadi kenyataan. Dalam sebuah perkelahian, justru Kresna yang berhasil membunuh Kangsa. Dalam pewayangan Jawa, Kangsa merupakan anak Basudewa, raja kerajaan Mandura. Adapun Ugrasena versi Jawa bukanlah mertua Basudewa, melainkan adik bungsunya. Dikisahkan bahwa Basudewa memiliki 4 orang istri, yaitu Mahira, Rohini, Dewaki, dan Badraini. Suatu hari ketika Basudewa berburu di hutan, muncul seorang raja raksasa dari kerajaan Guagra bernama Gora Wangsa yang menyamar sebagai dirinya dan bersetubuh dengan Mahira. Hal ini diketahui oleh Rukma, adik Basudewa. Gora Wangsa pun dibunuhnya. Basudewa yang mendengar laporan Rukma segera membuang Mahira ke hutan. Di sana ia melahirkan Kangsa dengan bantuan seorang pendeta raksasa bernama Angga Wangsa. Mahira sendiri kemudian meninggal dunia. Bayi Kangsa diubah menjadi dewasa dalam sekejap oleh Angga Wangsa. Kangsa kemudian mendatangi Basudewa di Mandura untuk meminta diakui sebagai anak. Kebetulan saat itu Mandura diserang oleh Suratritmantra, adik Gora yang ingin menuntut balas. Kangsa berhasil mengalahkan Suratritmantra dan mendapat pengakuan dari Basudewa. Basudewa yang cemas melihat ambisi dan kesaktian Kangsa memutuskan untuk menitipkan anak-anaknya yaitu Baladewa, Kresna, dan Subadra kepada pembantunya yang tinggal di desa Widar Kandang bernama Antagopa dan Sagopi. Sementara itu, Kangsa telah diberi kedudukan sebagai adipati di Sangkapura oleh Basudewa. Suratritmantra yang kini mengabdi sebagai patih memberitahu Kangsa bahwa ia sebenarnya adalah anak kanggung Gora Wangsa. Kangsa pun memutuskan untuk merebut tahta dari tangan Basudewa. Kangsa juga mengetahui kalau anak-anak Basudewa disembunyikan di Widar Kandang. Ia mengirim prajurit untuk membunuh mereka. Namun karena tidak ada, yang jadi sasaran adalah Antagopa yang ditangkap dan dibawa ke tempat Kangsa. Sedangkan Sagopi dan Subadra berhasil meloloskan diri. Sagopi dan Subadra yang dikejar prajurit Kangsa berhasil diselamatkan oleh Arjuna keponakan Basudewa. Mereka juga bertemu Baladewa dan Kresna yang masing-masing baru saja berguru ilmu kesaktian. Bersama-sama mereka menuju tempat Kangsa untuk membebaskan Antagopa. Kangsa sendiri menantang Basudewa untuk mengadu jagoan dengan syarat bahwa pihak yang jagoannya kalah harus menyerahkan tahta Mandura. Jagoan Kangsa tidak lain adalah Suratritmantra, sementara jagoan Basudewa adalah Bima atau Bimasena, kakak Arjuna. Dalam pertandingan di atas panggung, Bima berhasil mengalahkan Suratritmantra. Namun melihat Baladewa datang, Suratritmantra segera turun untuk membunuhnya. Baladewa dengan cepat lebih dulu membunuh raksasa itu. Melihat kematian pamannya, Kangsa segera menangkap Baladewa. Kresna mencoba menolong tetapi ikut tertangkap pula. Keduanya dicekik sampai lemas. Untuk menolong kedua kakaknya, Subadra berdiri di hadapan Kangsa, membuatnya terpesona sehingga lengah. Arjuna pun memanah dada Kangsa.
sehingga Baladewa dan Kresna terlepas. Pada saat itulah Baladewa dan Kresna bangkit menyerang Kangsa dengan senjata masing-masing, sehingga Kangsa tewas. Peristiwa ini dalam pewayangan dikenal dengan kisah Kangsa Adu Jago. Kangsa meninggalkan gada yang sangat berat bernama Rujak Polo dan tidak ada seorang pun yang bisa memindahkannya kecuali Bimasena. Oleh karena itu, gada pusaka tersebut kemudian menjadi milik Bima.